Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya, kawan-kawan semua terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa yang apabila sampean ini hari masih menjalankan, semoga amal ibadah sampean diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Nah, buat mbak semuanya, hari ini aku bakal membahas kasus yang dimana kasus ini adalah seorang ibu yang mendatangi imigrasi Hong Kong untuk membuat Hong Kong ID baru karena Hong Kong ID lama dia hilang. Jadi dia melaporkan kehilangan Hong Kong ID yang lama sekaligus membuat Hong Kong ID terbaru mbak. Tetapi hari itu sama pihak imigrasi Mbak Eiki dilaporkan polisi Hong Kong sehingga dia ditangkap dan diinterogasi mbak sampai masuk persidangan. Gimana sih kok bisa sampai dia disidang, bahkan dia sampai didenda dan dikasih ultimatum sama pihak pengadilan. Gimana sih ceritanya? Silakan disimak hanya di channel ini. Oke mbak-mbak, sebelum kita membahas kasus yang pertama tentang masalah tadi, kita bakal membahas sedikit aja mbak. Ada yang mana kemarin minggu iki Mbak Indonesia jualan di air mancur. Jadi pasti kalau mbak-mbak iki memang aktif banget neneng grup pasti tahu nih, ada video yang memperlihatkan Mbak Indonesia yang jualan di air mancur kemudian digerebek oleh petugas makanan lingkungan imigrasi. Jumlah iki sampai 6 petugas mbak hari itu dikelilingi oleh petugas. Jadi Mbak iki selain jualan atau buka lapak di depan air mancur, belakang air mancur, Mbak iki juga jualan kopi keliling. Sehingga ini menarik perhatian petugas mbak, karena memang di situ banyak sekali makanan, kemudian cemil-cemilan dan juga termos. Secara otomatis mbak iki dicurigai oleh pihak dari petugas kalau dia iki melanggar aturan jualan ilegal di negara Hong Kong. Kemudian didatangi. Setelah didatangi, dikelilingi oleh petugas tersebut, salah satu petugas perempuan iki meminta Hong Kong ID mbak untuk dicatat mbak. Apakah Mbak nanti bakal diadili ketika sudah menerima surat denda? Secara otomatis dia harus membayarkan nantinya, entah itu bisa melalui kantor pos atau dia bisa melalui 7-Eleven. Tapi belum tentu dia dipenjara, karena ketika dia satu kali melakukan kejahatan kerja jualan secara ilegal, iki masih bisa ditoleransi mbak, masih bisa diampuni jika satu kali. Tapi ketika dia sampai 2 kali, 3 kali melanggar kembali, maka dia bisa dituntut selain denda juga penjara. Jadi pasti diadili di pengadilan mbak, dapat surat pengadilan nantinya. Untuk mbak-mbak semuanya, saya apabila sampai jualan di negara orang, tolong untuk tidak menggelar makanan atau camilan Anda di lantai, apalagi kalau sampai dilihat oleh petugas. Karena sama ngerti kan, tidak perlu dijelaskan sebenarnya bahwa ketika Anda melanggar aturan jualan ilegal di negara Hong Kong, maka Anda bisa didenda sebesar 5.000 dolar Hong Kong maksimalnya. Itu yang pertama mbak, jika Anda ketangkap. Kemudian penjara nih bisa 1 bulan. Iki pertama Anda ketangkap, pertama Anda ketahuan. Tapi ketika Anda udah 2 kali, 3 kali tetap ketangkap melakukan kesalahan yang sama, maka iki dendanya, penjaranya dinaikkan mbak menjadi 10.000 dolar Hong Kong dan penjara maksimalnya iki 6 bulan. Jika Anda melakukan pelanggaran itu lebih dari 1 kali, dagangan Anda pun juga akan dirampas. Ada nih dimana dagangan-dagangan Anda iki dibuang, tapi juga ada nih dagangan-dagangan Anda iki bakal diberikan oleh kawan-kawan
di sel tahanan. Ada nih mereka yang mau makanan masakan Indo, mereka bisa menerimanya. Tapi ketika teman-teman di sel itu tidak mau, maka makanan Anda bisa dibuang. Tapi ada juga nih, jika makanan Anda takut kotor, kemudian bagi mereka takutnya berbahaya bagi mbak-mbak yang penjara, maka makanan Anda akan dibuang. Tapi kalau bungkus-bungkusan ini biasanya bakal diberikan kepada mbak-mbak yang di penjara. Jadi ada yang dibuang, ada yang enggak semuanya. Semoga ini bermanfaat sebagai pengetahuan. Kita bakal lanjut ke kasus yang utama. Ini adalah pembahasannya. Mbak, iki kejadiannya tahun 2024, tetapi pengadilan ini hari. Jadi ini hari menghasilkan keputusan dari kasus tahun 2024, Mbak. Gimana sih kronologinya? Silahkan disimak ya. Nah, jadi tahun 2024 hari itu si ibu ini, sebenarnya ibu iki kerja di negara Hong Kong sama anaknya sekalian. Tidak dijelaskan iki PRT Indo apa PL. Intinya adalah PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong memiliki anak yang bekerja di negara Hong Kong sebagai PRT juga. Nah, hari itu si ibu iki mendatangi imigrasi, Mbak, melaporkan kalau dia kehilangan Hong Kong ID lama. Secara otomatis dia pengen membuat nih Hong Kong ID terbaru karena ID lama ini sudah hilang. Sama pihak imigrasi secara otomatis dikasih formulir tentang identitas Hong Kong ID lama dia. Permasalahannya Mbak Iki menggunakan nomor Hong Kong ID lama milik anaknya dia. Kan anaknya tadi kan juga kerja di negara Hong Kong. Nah, dia memasukkan nomor Hong Kong ID milik anaknya. Setelah dia mengisi nih semuanya data-datanya dia untuk pembuatan Hong Kong ID tadi, iki yang terakhir adalah sidik jari, Mbak. Nah, ketika dia melakukan sidik jari, iki tidak sama, Mbak, dengan Hong Kong ID yang ia tulis karena dia kan tadi kan menggunakan Hong Kong ID milik anaknya. Jadi ketika dia sidik jari, secara otomatis iki tidak terkoneksi, Mbak, karena iki milik anaknya Hong Kong ID ini. Secara otomatis karena tidak sama, Mbak Iki dianggap menipu imigrasi Hong Kong. Sehingga hari itu Mbak E langsung dilaporkan ke polisi. Akhirnya ya dari polisi itulah Mbak E diinterogasi, Mbak. Kemudian setelah dia diinterogasi, dia iki diadili. Pengadilan pertama iki belum final. Kemudian pengadilan kedua ini hari barulah Mbak Iki final. Di pengadilan itu Mbak E mengaku kalau dia iki lupa nomor Hong Kong ID lama dia, sehingga dia menggunakan nomor Hong Kong ID milik anaknya. Alasan yang kedua, dia iki ngomong pernah kirim surat ke Departemen Imigrasi, di mana surat tersebut iki menyatakan kehilangan Hong Kong ID lama dia. Tetapi Departemen Imigrasi iki tidak merespon, bahkan tidak membalas surat yang dikirim oleh si Cece ini. Nah, jadi adanya dua alasan tersebut, ditambah lagi Mbak Iki didukung oleh pengacara, Mbak, yang disiapkan oleh organisasi. Sehingga ketika dia Iki mendapatkan pengacara, kemudian dua alasan tadi, secara otomatis Mbak Iki diringankan, Mbak, hukumannya. Di penjara hanya 2 bulan saja. Tetapi di penjara Iki ditunda, Mbak, 2 bulan ini. Jadi Mbak Iki sebenarnya keputusan di penjara selama 2 bulan kan tadi.
Tetapi sama pengadilan penjara iki ditunda setahun kemudian. Jika dalam kurung waktu 1 tahun Mbak Iki tidak memiliki catatan kejahatan di negara Hong Kong, maka dia tidak dipenjara jika dia berkelakuan baik. Tapi ketika dia dalam 1 tahun dia membuat kejahatan lagi, membuat kesalahan lagi, maka dia bakal dipenjara selama 2 tahun ditambah kejahatan yang baru tadi. Kemudian tidak hanya dimaafkan, di dalam kasus iki Mbak E juga hanya didenda sebesar 1.000 dolar Hongkong atau sekitar 2 jutaan. Walaupun Mbak E iki melanggar sebuah hukum yang dimana lebih dari 1 daftar Hong Kong ID di negara Hong Kong. Jadi Ki sebenarnya menipu imigrasi tapi keburu ketipu, tapi Mbak Iki dan pengacaranya Iki lumayan pinter menghadapi kasus tuntutan dari imigrasi ini Mbak. Padahal di dalam kasus Iki Mbaknya bisa dipenjara maksimalnya 2 tahun dan dendanya Iki bisa maksimalnya mencapai 50.000 dolar Hong Kong atas kasus penipuan untuk membuat kartu identitas terbaru, bahkan juga menipu imigrasi kan awalnya ya karena dia memiliki alasan katanya dia lupalah nomor Hong Kong ID-nya. Padahal kalau kita cermat nih pasti kita memiliki fotokopian Hong Kong ID dan mbak-mbak iki rata-rata kan pasti inget nih nomor Hong Kong ID sampean. Jadi kalau sewaktu sampean belanja nih atau sampean nganter anak, sampean lupa Hong Kong ID terbaru sampean, ketika ada patroli polisi pasti sampean tuh memberitahukan nomor Hong Kong ID sampean. Nanti ditanya sama polisi, majikanmu siapa namanya dan rumahnya di mana? Cocok nggak sih dengan pernyataan sampean awal tadi dengan nomor yang sampean berikan kepada polisi patroli tadi. Jadi kalau cocok Anda dilepaskan. Tapi kalau Anda lupa, terus bagaimana? Anda bisa didenda Mbak, karena ketika Anda tidak membawa Hong Kong ID kemana-mana, secara otomatis sampean bisa didenda, dikenakan denda Mbak. Jadi dari sini sekali lagi hati-hati buat kawan-kawan semuanya, jangan sampai Anda iki berpikir bisa mengelabui pihak imigrasi atau kepolisian, seolah-olah mungkin kalau aku memakai Hong Kong atau nomor Hong Kong ID anakku iki nggak masalah. Karena apa? Aku dan anakku itu memiliki wajah yang sama. Atau mungkin dia berpikir nih mau menipu imigrasi agar dia mendapatkan Hong Kong ID terbaru yang sama dengan anaknya. Kemudian nanti anaknya bisa OS atau mungkin dia bisa OS nih. Ketika dia bisa OS atau anaknya bisa OS, dia bisa meraup keuntungan. Nanti kalau kemana-mana ada pemeriksaan patroli polisi, iki masih dinyatakan legal, ada kerjaan, ada majikan di negara Hong Kong. Karena apa? Dia bertukar identitas dengan anaknya tadi atau bertukar identitas dengan anaknya dengan maknya tadi, yang salah satunya iki masih memiliki kontrak kerja yang sah di negara Hong Kong. Kan bisa saja ke situ Mbak. Masa nggak mungkin kan tidak tahu nomor Hong Kong ID, bahkan tidak ada fotokopian, itu tidak mungkin. Gak mungkin kecuali memang dia sengaja melakukan penipuan. Tapi sekali lagi pengadilan iki masih memberikan toleransi sama Mbak ini. Oke kan kawan, itu aja informasinya. Kita bakal membahas di lain waktu. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.